Nama saya Wahyuningsih Hinelo, peserta Diklat PKP Gelombang 1 Angkatan 2 Aksi Perubahan. Dengan judul Peningkatan Pelayanan Penerimaan Tamu melalui Sibuka, Sistem Informasi Buku Tamu di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Latar belakang. Beberapa hal yang melatar belakangi reform leader sehingga membuat sebuah inovasi yang bisa membantu meningkatkan pelayanan penerimaan tamu. Pada bagian informasi khususnya pelayanan tamu belum optimal dilakukan sehingga harus ada sistem elektronik. Yang kedua, dengan terbitnya Surat Dirjen Badilak nomor 70 tahun 2020 tentang penerapan buku tamu elektronik, maka perlu adanya aplikasi yang mendukung untuk pelayanan tamu yang maksimal di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Yang ketiga, belum efisiennya sistem penerimaan tamu pada pelayanan kepada masyarakat dikarenakan masih memakai cara manual, maka diperlukan adanya suatu sistem elektronik yang akan dapat membantu ketertiban di dalam pelayanan tamu. Skala prioritas. Dalam menentukan skala prioritas, isu aktual yakni dengan cara melakukan validasi USG sebagai berikut. Isu yang pertama, pada bagian informasi khususnya pelayanan tamu belum optimal dilakukan, sehingga harus ada sistem elektronik yang akan memudahkan petugas atau resepsionis dalam pencatatan data tamu pada Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Yang kedua, dengan terbitnya Surat Dirjen Badilak nomor 70 tahun 2020 tentang penerapan buku tamu elektronik, maka perlu adanya aplikasi yang mendukung untuk pelayanan tamu yang maksimal di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Yang ketiga, belum efisiennya sistem penerimaan tamu pada pelayanan kepada masyarakat dikarenakan masih memakai cara manual, maka diperlukan adanya suatu sistem elektronik yang akan dapat membantu ketertiban di dalam pelayanan tamu. Dari ketiga isu tersebut, terdapat satu poin yang menjadi skala prioritas, yaitu dengan terbitnya Surat Dirjen Badilak nomor 70 tahun 2020 tentang penerapan buku tamu elektronik, maka perlu adanya aplikasi yang mendukung untuk pelayanan tamu yang maksimal di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Hasil validasi USG pertama, dengan terbitnya surat di Pengadilan Agama secara manual, maka diperlukan adanya suatu sistem elektronik yang akan dapat membantu ketertiban di dalam pelayanan tamu. Dan yang ketiga, pada bagian informasi dalam pencatatan data tamu pada Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Tujuan rancangan aksi perubahan dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, jangka pendek, diharuskan reform leader mampu menata dan menyiapkan Gorontalo Kelas 1A. Jangka Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Jangka panjang, aplikasi Sibuka, sistem informasi buku tamu dapat menyentuh semua lapisan masyarakat yang ada di Kota Gorontalo, dapat
mengerti dan paham tentang aplikasi Sibuka Sistem Informasi Buku Tamu di Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A. Manfaat rancangan aksi perubahan. Ada dua, untuk internal dan eksternal. Untuk internal dibagi dua, pimpinan dan organisasi. Untuk pimpinan, mempermudah dalam melakukan pengawasan melekat sebagai atasan, pendukung utama pelaksanaan reformasi birokrasi dalam hal ini sebagai penunjang pembangunan zona integritas menuju WBBM. Tersedianya data tamu secara online, transparansi, akuntabel, dan terupdate, serta dapat diakses melalui website Satker. Adanya manajemen SOP yang efektif dan efisien membantu pimpinan dalam memvalidasi data tamu yang berkunjung. Untuk organisasi, mendukung upaya reformasi birokrasi, mendukung kebijakan Dirjen Badilak, meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik. Dan eksternal, yaitu masyarakat atau pengunjung. Yang pertama, meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mengetahui standar dari aksi perubahan sebagai pelopor dalam melakukan aksi perubahan. Masyarakat akan mengetahui tentang administrasi penerimaan tamu di pengadilan secara elektronik, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di pengadilan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan layanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan kenyamanan bagi masyarakat sehingga terciptanya pelayanan yang prima. Deskripsi aksi perubahan. Sibuka adalah sistem informasi buku tamu secara elektronik. Sibuka ini bekerja dengan sistem terintegrasi dengan website. Peran sistem ini adalah sebagai alat kontrol dalam bentuk elektronik terhadap data pengunjung, tamu atau eksternal yang dapat divalidasi pimpinan, juga mempermudah dalam pembuatan laporan setiap bulannya. Keunggulan aplikasi ini antara lain sebagai alat pengontrol baik oleh pimpinan langsung mempermudah bagian administrasi penerimaan tamu dan terutama untuk keamanan kantor. Ruang lingkup dibagi 3 bagian. Yang pertama, tahap jangka pendek, komunikasi dengan pimpinan, membentuk tim efektif, sosialisasi, persiapan strategi, membuat rancangan desain aplikasi, uji coba aplikasi, implementasi aplikasi pada Satker, dan laporan kegiatan. Tahap jangka menengah, monitoring evaluasi aplikasi, sosialisasi eksternal, menyediakan aplikasi berbasis web. Tahap jangka panjang, melaksanakan monitoring evaluasi berkesinambungan, menyediakan aplikasi sebagian bagian program Dirjen Badilak, melaporkan penerapan buku tamu di Pengadilan Agama secara elektronik kepada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Capaian implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, empati, penyembuhan, kesadaran, persuasi, konseptualitas, kejelian, keterbukaan, komitmen untuk pertumbuhan, serta membangun komunitas.
Kendala dan solusi aksi perubahan. Waktu pelaksanaan aksi perubahan adalah kalanya berbenturan dengan kegiatan pekerjaan instansi. Adanya waktu pelaksanaan yang bersamaan dikhawatirkan berpengaruh terhadap hasil capaian aksi perubahan. Yang kedua, tugas-tugas yang harus segera diselesaikan dengan membutuhkan tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan tupoksi baik dari segi perencanaan teknologi informasi maupun pelaporan. Yang ketiga, masih adanya perubahan terhadap menu fitur yang harus disempurnakan agar memudahkan dalam pengoperasian aplikasi buku tamu elektronik. Faktor kunci keberhasilan. Dukungan dari pimpinan, dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama, tim efektif yang solid dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan aksi perubahan, melakukan sosialisasi tentang aksi perubahan terkait dengan tujuan dan manfaat dari aksi perubahan yang akan dilakukan. Adanya dukungan para stakeholder internal, melakukan komunikasi timbal balik dengan stakeholder internal, menyamakan visi dan misi anggota tim, membangun kepercayaan antara tim dengan stakeholder internal, komitmen yang kuat atas kesepakatan yang telah dibuat, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung aksi perubahan, dan yang terakhir tersusunnya time schedule aksi perubahan dengan rapi dan sistematis. Keberlanjutan aksi perubahan. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap operator yang menginput data ke dalam aplikasi. Yang kedua, melakukan koordinasi secara pribadi dan berkelompok kepada programmer dan operator agar aplikasi dapat tetap berjalan dan bisa lebih bagus sehingga dapat meningkatkan pengelolaan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Yang ketiga, monitoring dilakukan oleh tim aksi perubahan, mentor, operator, dan programmer dengan proses kegiatan selalu memonitor dan memantau operator dalam mengoperasikan aplikasi dengan baik. Yang keempat, melakukan evaluasi secara kontinu kepada operator agar tetap menginput setiap data ke dalam aplikasi. Yang kelima, melakukan rapat koordinasi yang rutin kepada operator dan programmer agar aplikasi dapat tetap berjalan berkesinambungan dan aplikasi dapat dikembangkan. Dan yang terakhir, tim aksi perubahan mengevaluasi kekurangan dan kelemahan dari operator serta aplikasi yang dijalankan untuk dilakukan penyempurnaan terhadap aplikasi. Demikian pemaparan laporan aksi perubahan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.